Ya, saya ingatkan sekali lagi bagi yang baru masuk ya, untuk segera absen. Kode absennya cukup cantik ya, 7000001 ya. Jadi diawali dengan angka 7, terus semuanya 0, terus diakhiri dengan angka 1. Oke, materi hari ini tentang cahaya. Jadi sudah masuk bab berikutnya ya, bab kelima, yaitu tentang cahaya ya. Langsung saya share PPT-nya ya. Tadi apa tadi? Sebentar ya. Sebentar ya. Sudah tampak di monitor ya, PowerPoint-nya? Sudah, Ya, Pak. Pak. Ya, oke. Ya, jadi materi untuk hari ini tentang cahaya, bab ke-5 ya, bab 5 tentang cahaya. Kalau kemarin kan tentang bunyi ya, gelombang sama bunyi ya. Sekarang lanjutannya, yaitu tentang cahaya ya. Jadi yang pertama ini cahaya, sifat cahaya, prinsip Hagen, pemantulan. Jadi nanti materinya ini ya. Yang pertama tentang sifat cahaya, berikutnya prinsip Hagen, terus pemantulan, pembiasan. Jadi ada 4 ini ya, 4 apa ini? 4 poin ya. 4 poin atau 4 subbab ya. Yang pertama sifat cahaya, yang kedua prinsip Hagen, terus tentang yang ketiga pemantulan, keempat pembiasan. Oke, jadi yang pertama tentang ini, apa ini? Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum itu maksudnya itu komponen ya. Jadi spektrum bisa kita artikan sebagai komponen ya. Jadi komponen dari gelombang elektromagnetik itu ya cukup besar ya. Dimulai dari yang paling bawah itu namanya adalah gelombang radio ya. Yang paling bawah namanya gelombang radio. Ya, kemudian di atasnya gelombang radio itu namanya gelombang mikro. Jadi gelombang mikro lebih pendek. Terus di atasnya lagi setelah gelombang mikro itu yaitu ini infrared ini ya. Jadi ini kan ini ya, ini loh. Ini dari sini kelihatan jadi ini ya. Ini adalah ini gelombang radio yang tadi paling bawah ya. Di atasnya ini gelombang mikro. Di atasnya lagi baru ini namanya ya. Infrared ya, sinar inframerah, infrared. Setelah itu baru ini visible ya. Visible berarti cahaya tampak. Ya yang bisa terlihat oleh mata manusia ini visible. Kemudian di atasnya lagi ini ya ultraviolet ya atau UV ya. UV terus habis itu baru masuk ini ya sinar X ya. Jadi ada sinar X. Sinar X ini ada ini sinar X lunak sama sinar X keras.
Lalu kemudian yang paling atas sendiri namanya ini sinar gamma. Ya, ini adalah spektrum atau komponen gelombang elektromagnetik ya. Jadi 1 gelombang radio, 2 gelombang mikro, 3 sinar inframerah, ya 4 cahaya tampak, 5 ultraviolet, ya 6 cahaya sinar X ya, terus yang ke-7 sinar gamma. Gitu ya. Nah, kalau dari segi panjang gelombang itu ini ya ordernya ya. Dari 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berarti kan ribuan ya. Ribuan ini untuk gelombang radio ya. Terus kemudian kalau gelombang mikro ini sekitar berapa ini? 10 minus 2 ya. 10 minus 2 meter, berarti 0,0 berapa? 0,01 ya. Terus habis itu infrared 10 minus 5 ya. 10 minus 5 sampai terakhir itu ini sinar gamma 10 pangkat minus 12. Ya. Jadi sangat kecil sekali panjang gelombangnya ya. Itu kalau dari panjang gelombang. Kalau dari frekuensi bisa dilihat di sini ya. Dari 10 pangkat 6 ya sampai 10 pangkat 20 ini. Kalau dari frekuensi. Oke, tapi nanti yang kita bahas itu adalah cahaya tampak. Jadi yang kecil ini, yang sempit ini lah ya. Yang visible ini, yang ordernya sekitar berapa ini? 10 minus 6 ini ya, sekitar 10 minus 6 ini ya. Visible ini ya. Ini nih kan, visible spektrum ini. Jadi cahaya tampak. Mulai dari panjang gelombang 700 ya. 700 nanometer sampai berapa ini? Enggak kelihatan ini ya. Sampai 400 ya, 400 nanometer. Jadi itu nanti, jadi hanya spektrum yang sempit itu tadi ya. Ini tadi yang saya singgung tadi ya. Jadi tentang spektrum gelombang elektromagnetik tadi ya. Sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah, terus ini gelombang radio ya. Dari radar sampai ini ya, FM, AM ya, untuk ini ya, untuk radio ya. Untuk siaran radio ya. Nah, yang nanti kita bahas yang sempit ini ya. Yang wilayahnya loh antara apa ini? Antara ultraviolet sampai ini ya. Ultraviolet sampai inframerah. Ya, ini kan. Dari ini ya. Dari ini warna ungu ya. Dari warna ungu sampai warna merah. Ini adalah spektrum untuk cahaya tampak. Yang sempit ini ya. Yang bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan ini, apa ini? Sensitivitas dari mata manusia. Jadi, mata manusia itu ternyata tidak sama kepekaannya ya. Kepekaan atau sensitivitasnya itu terhadap warna ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau untuk warna-warna ungu juga nggak terlalu sensitif ya. Termasuk juga yang warna merah ini juga nggak. Jadi mata manusia itu sensitif untuk warna yang ini ya. Warna apa ini? Sekitar warna hijau ini ya. Warna hijau kuning ya ini sekitar ini. Jadi puncak kepekaannya di daerah warna hijau ini ya. Warna hijau sekitar ini ya 550 nanometer ya. Jadi ini adalah grafik kepekaan dari ini. Jadi apa itu mata manusia ya terhadap ini, terhadap cahaya tampak. Ya, terus kemudian jadi tentang sekilas tentang spektrum ya. Sekilas tentang spektrum mulai dari spektrum gelombang elektromagnetik yang merupakan bagian besarnya ya. Lalu bagian kecilnya kan cahaya tampak ya. Cahaya tampak. Kemudian yang mau kita bahas berikutnya itu sebetulnya cahaya itu apa itu ya. Jadi cahaya itu ya. Cahaya tadi sudah saya singgung ya. Cahaya itu adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum yang besar tadi.
spektrum dari elektromagnetik ya. Terus tadi kan juga sudah kita singgung tadi, letaknya itu antara ultraviolet sampai inframerah yang sempit tadi itu ya. Ya, jadi kira-kira ya panjang gelombangnya dari berapa? 400-an tadi ya. Dari 400 sampai 700-an itu ya. Seperti yang gambar tadi itu ya. Itu pengertian pertama cahaya ya. Terus kemudian kalau pengertian kedua dari cahaya ini dari ini ya, dari Illuminating Engineering Society of North America. Mengatakan bahwa cahaya itu energi radiasi yang mampu menarik retina dan menghasilkan sensasi visual. Cahaya oleh karena itu tidak dapat secara terpisah dijelaskan dalam hal energi radiasi atau tapi adalah jadi gini. Jadi kalau menurut Aisna ini cahaya ini merupakan kombinasi ya antara kaitannya dengan kepekaan mata manusia tadi ya, retina tadi ya, sama konsep tentang energi. Ya, jadi kombinasi antara kemampuan mata manusia melihat ya dengan kaitannya dengan energi radiasi. Ya, jadi itu pengertian cahaya yang kedua. Kalau tadi kan lebih ke arah yang konsep pertama tadi ya. Kalau konsep pertama tadi lebih ke arah energi tadi ya. Jadi cakupannya kalau energi kan luas. Mulai dari radiasi gelombang radio sampai sinar gamma ya. Dan cahaya hanya menempati bagian yang sempit aja ya. Karena ya seperti itulah kemampuan kemampuan dari mata manusia hanya bisa hanya bisa mendeteksi ya, hanya bisa melihat hanya pada radiasi yang sempit. Radiasi yang lain kan tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, itu definisi awal ya. Jadi kalau definisi awalnya juga menurut apa tadi? Menurut insinyur, menurut ilmuwan ya itu lebih ke arah definisi energi ya, energi radiasi. Kalau yang kedua ini ada tambahannya. Jadi nggak cuma berdasarkan energi radiasi, tapi juga berdasarkan ini juga kepekaan dari mata manusia ya. Namanya juga cahaya tampak. Artinya tampak kan bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, kemudian selain itu ya ada dua konsep ya. Tadi kan tentang pengertian ya. Jadi ada dua konsep tentang cahaya. Yang pertama itu adalah cahaya sebagai partikel. Berarti partikel itu berarti materi ya. Materi. Kemudian yang kedua adalah cahaya sebagai gelombang. Nah, ini ya. Kalau gelombang ini berarti katanya dengan energi ya. Jadi ada dua pandangan. Yang pertama pandangan cahaya sebagai partikel, yang kedua pandangan cahaya sebagai gelombang. Ya. Nah, pendukung pandangan cahaya sebagai partikel itu ada Newton ya, dan ada Einstein. Ini yang terbaru ya. Yang terbaru kan Einstein. Kalau zaman yang lama, yang klasik itu Newton ya. Jadi Newton dan Einstein ya. Einstein yang untuk era terbaru. Kemudian kalau yang berpandangan cahaya sebagai gelombang ada banyak itu ya. Selain ada Huygens yang tadi kita bahas tadi ya, juga ada Thomas Young, ada Maxwell, ada Hertz ya, Heinrich Hertz ya. Jadi lebih banyak para ilmuwan yang berpandangan cahaya sebagai gelombang daripada yang berpandangan cahaya sebagai partikel. Terus pertanyaannya, pandangan mana yang benar ya? Cahaya itu sebagai partikel atau cahaya sebagai gelombang ya? Kalau di fisika klasik ya, di fisika klasik jadi fisika eranya Newton sama eranya Maxwell itu cahaya itu dipandang sebagai gelombang ya, meskipun Newton sendiri mengatakan cahaya sebagai partikel ya, tapi pandangan Newton ini kurang mendapat respon ya dari banyak ilmuwan pada saat itu. Setelah Einstein mengemukakan teorinya ya, baru pandangan Newton yang
tadinya diabaikan mulai dipertimbangkan lagi gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau menurut pandangan fisika klasik ya cahaya itu sebagai gelombang lebih dominan gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan fisika modern, nah cahaya itu selain mempunyai dua sifat, ini disebut dualisme ya. Jadi cahaya itu punya dua sifat. Ini menurut fisika modern ya. Jadi selain dia sebagai cahaya sebagai partikel, dia juga sebagai gelombang. Itu menurut pandangan modern, fisika modern ya. Kalau pandangan fisika klasiknya kan itu sebagai gelombang saja. Nah, tapi nanti kita di materi ini ya, karena kita ini kan belajar fisika klasik ya. Jadi nanti kita lebih banyak melihat cahaya sebagai gelombang ya daripada sebagai apa ini? Daripada sebagai partikel. Nah, itu nanti kalau kita mempelajari fisika modern baru nanti kita akan bahas cahaya sebagai partikel ya. Tapi karena kita ini mempelajari fisika dasar yang tidak lain adalah fisika klasik ya, maka nanti kita akan lebih banyak, nanti di materi ini nanti kita akan lebih banyak membahas cahaya sebagai gelombang. Nah, kira-kira gitu ya. Cahaya sebagai gelombang, lebih banyak bahasnya seperti itu. Nah ini ya, jadi berikutnya kan ini. Prinsip Huygens. Kan nanti yang mengemukakan pertama kali kan Huygens tadi ya ini kan. Huygens, Thomas Young, Maxwell, Hertz gitu ya. Jadi menurut Huygens ini bahwa setiap titik pada muka gelombang merupakan sumber-sumber yang menghasilkan gelombang baru atau gelombang kedua ya, second wave. Disebut dengan wavelet ya, yang menjalar melalui medium dengan kecepatan sesuai karakteristik medium tersebut. Jadi maksudnya itu kecepatan gelombang itu bergantung sama medium ya. Jadi tidak selalu kecepatannya sama. Beda medium, beda kecepatan. Maksudnya itu gitu ya. Jadi medium juga akan mempengaruhi kecepatan gelombang cahaya itu merambat. Setelah beberapa interval waktu ya, posisi muka gelombang adalah permukaan singgung ya dari wavelet tersebut. Nah itu kata Huygens ya. Misalkan ini loh. Misalkan ini ya. Ini adalah muka gelombang yang lama ini ya. Muka gelombang yang lama ini ya. Nah, kemudian ini adalah muka gelombang yang baru ya. Jadi di sini ada ini namanya ini ya. Lingkaran-lingkaran ini ya. Ini namanya wavelet ini ya. Jadi ini wavelet. Jadi wavelet itu yang ini loh, lingkaran-lingkaran kecil ini ya. Itu namanya. Itu kalau gelombangnya ini gelombang sejajar ini ya. Ini kalau gelombang sejajar ini. Maksudnya itu gelombang yang dari jarak jauh ya. Dari tempat yang jauh, banyak kan sejajar ya. Jadi cahaya dari matahari sampai ke bumi itu kan boleh kita anggap sebagai gelombang sejajar. Tapi kalau gelombang seperti ini ya, gelombang yang mengembang ini kan. Jadi nanti muka gelombangnya ini berupa apa ini? Berupa lingkaran ya. Atau kalau dalam 3 dimensi ya berupa permukaan bola ini. Maka nanti wavelet-waveletnya bentuk gini nanti ya. Jadi merupakan singgungan-singgungan ini ya. Singgungan-singgungan pada muka gelombang yang baru ini ya. Nah itu ya. Jadi ini ya, makanya yang disebut ini ya, muka gelombang baru. Permukaan yang menyinggung permukaan ini ya. Jadi namanya wavelet ini ya, wavelet ini ya. Yang lingkaran-lingkaran kecil namanya wavelet ini ya. Nah, itu menurut Huygens ya. Nah, prinsip yang dikemukakan Huygens ini akan dipakai untuk membuktikan peristiwa pembiasan ya. Jadi teori atau prinsip yang dikemukakan Huygens ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa ya yang terjadi pada cahaya. Misalkan pembiasan cahaya, pemantulan cahaya, dan lain-lain ya. Pokoknya termasuk ini yang paling cukup bagus itu interferensi ya, interferensi, difraksi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya tentang interferensi dan difraksi. Jadi itu ya. Jadi itu ya. Jadi di sini ada 2 gambar ini ya.
Yang ini kan gelombang sejajar ya, ini kan gelombang, misalnya apa, gelombang konvergen ya, gelombang yang mengembang. Nah, kemudian seperti ini ya, ini adalah perambatan sinar cahaya, gelombang cahaya. Kalau yang ini dia melewati media ya, media yang homogen, jadi dia lurus. Tapi kalau medianya ada dua macam ya, maka akan terjadi namanya pembelokan, jadi nggak lurus. Jadi ketika dia pindah medium terjadi pembelokan. Ini yang disebut dengan nama pembiasan. Tapi ya, jadi intinya gini, ketika cahaya itu pindah medium, itu nanti terjadi apa? Terjadi perubahan kecepatan cahaya. Nah, perubahan kecepatan cahaya itu nanti yang menyebabkan terjadinya pembiasan atau pembelokan, ya. Pembelokan cahaya. Nah, kalau yang seperti ini terjadi kalau apa? Kalau cahaya melewati medium yang tidak homogen. Jadi kalau tidak homogen nanti dia nggak lurus ya, tidak lurus tapi melengkung. Kenapa? Karena di sini ada banyak bagian-bagian dari medium yang tidak sama, ya tidak sama dalam dalam kecepatan cahayanya ya. Jadi ada medium yang kecepatan cahayanya itu rendah, ada yang tinggi. Sehingga tadi terjadi pembelokan juga ya. Tapi kalau ini kan pembelokannya kan langsung ya. Kalau ini pembelokannya ini istilahnya itu perlahan ya. Ya. Jadi secara perlahan ya. Jadi melengkung nanti jadinya ya. Jadi melengkung terjadi karena ketidakhomogenan dari mediumnya. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian berikutnya adalah penjalaran cahaya melalui celah. Jadi kalau ada celah ya, seperti ini nanti yang terjadi itu ini ya. Bisa tiga kemungkinan ya. Kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Kalau kemungkinan A dia tetap lurus ya. Tapi kalau kemungkinan B, dia tadinya lurus ya, menjadi konvergen ya, menyebar ya. Ini juga itu ya, menyebar ya, tapi menyebarnya lebih luas lagi gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kaitannya dengan lebar celah ini. Jadi kalau yang pertama ini lebar celahnya itu cukup besar ya. Jadi lebar celah cukup besar, maka nanti cahaya ya tetap lurus. Ini yang terjadi pada ini ya, lubang-lubang yang kita amati gitu ya. Jadi biasanya kan misalkan lubang jendela atau lubang angin ya, itu kan lubangnya kan cukup besar ya. Ordenya kan dalam senti, dalam apa ya, dalam meter ya, nanti yang terjadi cahayanya lurus. Tapi kalau kita punya lubang ya dengan apa itu, dengan lebar lubang itu seorder dengan kecepatan panjang gelombang ya, panjang gelombang cahaya. Katakanlah misalkan panjang gelombang cahaya misalkan apa? Misalkan warna hijau lah. Tadi warna hijau berapa nih panjang gelombangnya tadi ya? Coba kita lihat ya. Warna hijau ini loh. Nah ini. Warna hijau sekitar 500-an ya. Ambil aja 500 lah. 500 nanometer ya. Kalian bisa bayangkan. Kalau kita punya lubang dengan ukuran 500 nano ya. Nano itu berapa sih? Nano itu ya 1 meter dibagi 1 miliar ya. 1 meter dibagi 1 miliar atau 1 mili dibagi 1 juta ya. Jadi kalau kita punya lubang dengan ukuran segitu ya. Jadi ukurannya itu 1 mili dibagi 1 juta ya. Nano kan ya. Maka nanti terjadi ini ya. Jadi ini namanya ini difraksi ya. Jadi difraksi ini, jadi difraksi cahaya ini ya. Kalau lubangnya cukup seorde dengan panjang gelombangnya ya dalam orde nanometer ini. Ya gitu.
Nah, kemudian kalau lebih kecil lagi ya, kalau lebih kecil lagi, maka nanti yang terjadi nanti ini ya, jadi kayak menjadi sumber gelombang baru nanti ya. Jadi berbentuk bola. Kalau tadi kan hanya sebagian bola aja ya. Kalau yang pertama kan lurus, ini sebagian bola ini full bola ya. Kalau cukup sempit sekali nanti ya, apa itu panjang gelombangnya. Jadi itu nanti yang terjadi. Ini nanti kita bahas di bab difraksi nanti ya. Itu ya, itu tentang prinsip Huygens dan penggunaannya. Terus poin berikutnya adalah refleksi cahaya. Jadi refleksi itu pemantulan ya. Jadi pemantulan cahaya. Jadi kalau cahaya, ini kan cahaya datang ya, terus kena permukaan sebuah benda ya, makanya cahaya akan dipantulkan. Ya, jadi dengan ini kan, dengan yang pertama itu ada dua hal yang dipenuhi. Pertama ini sinar datang, ini kan sinar datang ya, sama sinar pantul, ini sinar pantul ya, sama garis normal, ini garis normal ini ya. Jadi sinar datang, sinar pantul, garis normal ini terletak satu bidang ya. Jadi dalam hal ini bidangnya ya ini layar monitor kita ini. Ya, jadi layar monitor kita ini sebagai bidangnya. Kemudian selain itu yang kedua nih, sudut sinar pantul ini θ1 ini ya. Sama dengan sudut sinar datang ya. Jadi sudut sinar pantul ini θ1 aksen ini pantul ya. Kalau yang ini sinar datang ya. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul ini ya. Ini adalah sudut pantul, ini adalah sudut datang. Jadi itu. Jadi sama nanti antara sudut pantul sama dengan sudut datang. Ya, terus berikutnya ini adalah ada dua macam jenis pemantulan ya. Yang pertama itu adalah pemantulan spekuler. Yang kedua adalah pemantulan difus. Jadi yang pertama kan pemantulan spekuler kayak gini nih ya. Jadi teratur ya. Jadi ini kan tadinya sejajar, setelah dipantulkan sejajar juga ya. Ini namanya pemantulan spekuler. Kalau yang ini pemantulan difus. Difus itu artinya acak ya. Jadi dipantulkan ke berbagai arah ya. Secara acak. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena dia permukaannya nggak rata. Jadi pada benda pada umumnya itu permukaannya nggak rata. Sehingga pemantulannya difus. Tapi kalau permukaannya rata seperti cermin ya, contohnya nggak itu cermin. Cermin itu permukaannya rata sehingga nanti pemantulannya teratur ya. Nah, kalau pemantulan teratur nanti akan terbentuk yang namanya bayangan. Jadi bayangan pada cermin itu terjadi karena pemantulannya teratur. Tapi kalau pemantulannya acak, misalkan tembok gitu ya. Tembok kita soroti lampu, ya kan lampunya nanti dipantulkan. Tapi kan tidak akan terbentuk bayangan seperti pada cermin. Kenapa? Karena tembok memantulkan cahaya secara acak, ya. secara tidak teratur. Sementara kalau cermin kan memantulkannya teratur, sehingga nanti terbentuk bayangan pada cermin. Nah, gitu ya yang terjadi. Jadi seperti ini ya. Ini kan pemantulan spekuler kan, nah teratur kan. Sementara ini lah difus ini ke segala arah kan. Kan di sini kan loh nih, nggak ada yang ke sana kan, tapi ke segala arah ini difus. Nah ini ya. Terus berikutnya ini. Contoh sinar cahaya terpantul 2 kali. Jadi pakai 2 cermin ya. Jadi contoh alat yang bisa memantulkan cahaya itu apa? Cermin ya. Jadi cermin itu adalah contoh alat yang bisa memantulkan cahaya. Sehingga nanti karena dia memantulkan, nanti mata kita seakan-akan melihat ada bayangan ya di belakang cermin tersebut. Gitu. Jadi misalkan ini ada 2 cermin ini ya. Jadi 2 cermin membentuk sudut, jadi ada 2 cermin ya, cermin 1, cermin 2 membentuk sudut berapa? 120 derajat. Sinar datang pada cermin pertama M1 ini ya, dengan sudut 65 derajat terhadap normal permukaannya.
Tentukan theta arah dari setelah dimantulkan. Ya, jadi tanya berapa ini sudut ininya ya. Oke. Ya, nanti perhitungannya kayak gini. Ya, ini nentukannya kan ini ya. Pertama ini kan. Ini kan 65 ya. Tadi katanya apa tadi? Sinar pantul sama dengan sinar datang. Jadi kalau gitu berarti ini berapa? Ini ya 65 derajat gitu kan. Karena apa? Sudut pantul sama dengan sudut datang gitu kan. Lah, oke ya, gitu ya. Nah, kalau ini 65 berarti kan saya bisa hitung ini. Kenapa kan? Kan ini garis normal. Garis normal itu artinya kan garis yang tegak lurus cermin ya. Jadi kalau theta 165 derajat berarti kan nanti saya bisa hitung theta 2. Berapa? Kan harus 90 ya. Ya sama dengan apa? 65, 90 kurangi 65 ya. Berarti berapa? 25 derajat. Oke ya. Nah, kalau sudah tahu itu kan saya bisa hitung ini sudut yang di sini ya. Kan kita tahu ini kan segitiga ya. Segitiga sama kaki ya. Jadi kalau di sini berapa ini? 120 derajat. Sementara di sini 25, berarti kan nanti di sini berapa? Kan kita tahu jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? 180 ya. 180 ya gini aja. 180 kurangi 120 itu sudah berapa? Sudah 60 ya. 60 kurangi 25. Ah, itu sudah berapa? 60 kurangi 25 kan sudah 35 ya. Ya, gitu kan? Ya, jadi nanti saya bisa hitung kalau gitu berarti apa? Theta 3 35 derajat ya. 3 30 derajat. Nah, sekarang kalau theta 3 30 derajat kan saya bisa tahu ini ya. Sudut datang untuk berikutnya kan, tinggal kita tahu kan 90 ya. Jadi 90 kurangi 35 berapa itu? 55. Jadi ini adalah sudut datang keduanya 55 derajat. Nanti sudut pantul keduanya juga 55 derajat. Jadi gitu. Jadi nanti kesimpulannya berarti apa? Jadi sinar dipantulkan oleh cermin kedua dengan sudut 55 derajat. Ya, terhadap garis normalnya tentunya ya. Ini loh. Jadi gitu ya prosesnya ya. Kalau di sini 65, di sini kan 65. Otomatis di sini berapa? 90 kurangi 65 ya. 60 kurangi 65 kan berarti berapa? 25. Nah, di sini kan segitiga. Kali 25, 120 berarti yang di sini berapa? Berarti kan 35 ya. Nah, nanti dari 35 kan saya bisa ngitung ini. Sinar apa ini? Sinar datang yang kedua ya. Dari ke cermin kedua kan ini kan. Kan harus 90 itu ya. Jadi 90 kan kurangi 35. Berarti berapa? Kan 55. Jadi ini adalah apa ini? Sudut pantulnya berarti juga 55 derajat gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang pemantulan ya. Terus berikutnya tentang pembiasan. Jadi pemantulan itu terjadi kalau ini ya dia mengenai sebuah benda ya. Tadi ada dua macam ya. Pemantulan apa? Pemantulan spekuler sama pemantulan difus. Nah, sekarang pembiasan. Nah, kenapa kok jadi pembiasan? Pembiasan terjadi kalau cahaya itu berpindah medium, tadi sudah saya singgung ya. Kalau cahaya pindah medium, maka nanti terjadi pembiasan ini. Jadi misalkan ini cahaya kan dari apa ini? Dari udara masuk ke dalam kaca atau gelas ya. Maka nanti terjadi pembelokan ya. Jadi cahaya tadinya arahnya ke sana, belok ke sini ya. Dan nggak cuma pembiasan, juga terjadi pemantulan juga ya. Jadi ketika cahaya itu melewati perbatasan dua media, nanti terjadi terjadi dua hal. Pertama pembiasan, ya artinya cahaya masuk ke media berikutnya. Terus yang kedua terjadi pemantulan, jadi cahayanya kembali ke media awal.
Seperti ini ya. Jadi ini. Nah, kalau pemantulan sudah kita bahas tadi ya. Ada dua pemantulan tadi ya, ada dua hukum tadi ya. Satu kan mengatakan apa tadi? Sinar datang, sinar pantul, garis normal itu sebidang ya. Terus yang kedua apa? Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sekarang kalau pembiasan bagaimana? Kalau pembiasan juga berlaku ini bahwa sinar datang, sinar bias sama garis normal itu juga terletak sebidang ya. Terus kemudian antara sudut datang dan sudut bias terdapat hubungan ini ya. Ini disebut dengan nama hukum Snellius ya. Bahwa sin theta 2 dibagi sin theta 1 ya. Jadi sin di media 2 dibagi sin di media 1 itu sama dengan apa? Kecepatan cahaya di medium 2 dibagi dengan kecepatan cahaya di medium 1. Begitu ya, di medium 1 gitu ya. Itu hukum Snellius ini namanya ya. Nah ini ada dua kasus ini ya. Yang pertama itu kasus cahaya dari udara ke gelas ya. Udara itu kan renggang ya. Gelas itu kan rapat. Jadi cahaya dari medium renggang ke medium rapat. Apa yang terjadi? Ternyata dia dibelokkan dengan sudut yang lebih kecil ya. Jadi artinya sudutnya lebih ke arah garis normal. Jadi mendekat ya. Jadi sinar biasnya mendekat ke garis normal. Nah sebaliknya, kalau dari medium rapat ke medium renggang seperti ini ya, dari gelas ke udara nanti terjadi sebaliknya. Jadi cahayanya dibelokkan menjauh ya, menjauh dari garis normal. Artinya sinar biasnya menjadi lebih besar. Ya. Jadi ini. Jadi kalau yang ini kan sudut sinar bias di dalam gelas dibelokkan mendekati normal. Ya, kenapa? Karena dia menuju ke medium yang lebih rapat. Jadi lebih mendekat ke garis normal. Tapi kalau dia menuju ke medium yang lebih renggang ya, maka dia akan menjauh dari garis normal. Tuh ya. Nah, terus berikutnya tentang indeks bias. Jadi berikutnya muncul konsep tentang indeks bias. Apa itu indeks bias? Indeks bias itu kaitannya dengan perbedaan ini loh, perbandingan ya. Perbandingan kecepatan cahaya di dalam medium ya, di dalam ruang hampa dibagi di dalam medium. Itu namanya indeks bias. Jadi perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan di dalam medium. Ya, atau ditulis apa? C per V. C itu kecepatan cahaya dalam ruang hampa, V itu kecepatan cahaya di dalam medium. Gitu. Kemudian berikutnya ini adalah kaitan-kaitannya ya. Ya, kaitan antara indeks bias. Kan kalau kecepatan cahaya itu berubah ya, otomatis kan panjang gelombangnya berubah. Ya. Jadi misalkan panjang gelombang cahaya di dalam kaca ya, itu nggak sama dengan panjang gelombang cahaya di dalam udara. Ya, karena di dalam kaca itu cahaya merapat lebih lambat, maka panjang gelombangnya jadi lebih pendek ya. Karena dia pelan ya, pelan maka nanti pendek jadi ya, lintasannya pendek gitu ya. Tapi kalau cepat berarti panjang kan ya. Jadi jarak tempuhnya panjang sehingga nanti panjang gelombangnya panjang gitu ya. Nah, yang sama itu apa? Frekuensi ya. Jadi kalau frekuensi nggak berubah frekuensi cahaya ya. Jadi ketika cahaya pindah dari medium satu ke medium yang lainnya nggak berubah itu cuma frekuensi. Kecepatan berubah, panjang gelombang berubah. Hanya frekuensi aja yang nggak berubah itu ya. Sehingga nanti ya ini kan lambda 2 per lambda 1, V2 per V1 kan C per N ya. Kan acuannya kan ruang hampa ya. C per N atau nanti sama dengan ini nanti N1 dibagi N2 ya. Setelah apa itu? Nanti C-nya kan kecoret. Itu. Nah ini, jadi itu yang disebut dengan nama apa? Hukum pembiasan Snellius. Snellius ya. Jadi sin theta 2 dibagi sin theta 1, P2 per V1 dibalik ya, N1 per N2 ya. Sama dengan tetap. Itu adalah hukum Snellius. Pembiasan cahaya, hukum Snellius ya.
Nah, ini sekarang ini ya. Sekarang kita lihat berikutnya ya. Bila sudut bias 90 derajat ya, maka sudut datang θ1 disebut dengan nama sudut kritis. Karena sinar cahaya tidak dibiaskan ke medium kedua. Jadi gini. Jadi sekarang kita akan membahas tadi kan sebentar ya. Tadi kan ada dua ini ya. Ada dua kasus tadi ya. Kasus yang pertama ini kan apa ini? Cahaya dari medium renggang ke medium rapat. Dia dibelokkan apa? Mendekati garis normal. Artinya sudut biasnya lebih kecil ya daripada sudut datang. Tapi kalau sebaliknya, ini kan cahaya dibiaskan dari medium rapat ke medium renggang. Maka nanti sudut biasnya lebih besar daripada sudut datang. Nah, yang menarik itu yang kasus kedua ini ya. Ya, kan bisa jadi nanti sudut apa ini? Sudut biasnya kan nanti bisa saja 90 derajat kan ya. Tapi kalau ini kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau yang kedua masih memungkinkan itu. Jadi nanti bisa jadi nanti ini ya bahwa apa? Sudut datangnya itu seperti ini loh, ini loh, ini loh. Ini kan ceritanya kan cahaya dari apa ini? Dari medium rapat kaca ya, masuk ke medium renggang udara kan. Nah ini ketika seperti ini nanti bisa jadi ini sudut biasnya 90 lah ini 90 kan ya. Ya. Itu yang disebut dengan nama sudut kritis. Jadi sudut kritis itu apa sih? Sudut kritis itu adalah sudut datang ya. Sudut datang dari sinar cahaya. Lah ketika apa? Ketika sudut biasnya itu 90 derajat. 90 derajat berarti kan artinya itu dia tidak ini ya. Tidak masuk ke ini. Tidak masuk ke medium berikutnya, tapi di perbatasan ini lah. Ini kan. Kan cahaya jadi merambat di perbatasan antara kedua media ya. Itu terjadi kalau dia sama dengan sudut kritis. Tapi kalau masih diperbesar lagi, maka nanti akan terjadi ini dipantulkan. Jadi artinya nanti semua cahaya dipantulkannya, nggak ada yang diteruskan. Itu kalau cahayanya melebihi sudut kritis ya. Dan ini hanya berlaku kalau apa? Kalau cahaya merambat dari medium rapat ke medium renggang. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung sudut kritis ya kalau mau nyari berapa sih sudut kritisnya ya ini aja pakai rumus Snellius tadi ya. Jadi kan N1 sinus sudut datang sudut kritis ya dikalikan N2 sudut bias. Sudut biasnya 90 ya. Kan kita tahu sin 90 kan 1 ya. 90 berarti kalau gitu apa? Sin sudut kritis kan apa? N2 per N1 atau kalau gitu bisa dihitung pakai arkesin ya. Jadi arkesin atau sin min 1 N2 dibagi N1 gitu. Nah ini adalah tentang ini ya. Indeks bias berbagai macam bahan ya. Mulai dari bahan padat, bahan cair, sampai gas ya. Kalau bahan padat itu ada apa? Zirkonia ya. Zirkonia 2,2 ya. Diamond 2,4 ya. Fluorid 1,434 dan seterusnya ya. Sampai ini sodium klorida NaCl garam dapur ya 1,544. Itu kalau padatan ya. Kalau berupa ini ya. Cairan. Benzena 1,5 ya. Karbon disulfida ini cairan ya, berupa cairannya. Karbon disulfida 1,628 ya. Karbon tetraklorida 1,461 ya. Sampai air 1,33 gitu ya. Itu kalau berupa cairan. Kalau berupa gas ya, misalkan apa? Air, udara ya. Udara 1,00 sekian ya. Karbon dioksida 1,00045 ya. Itu kalau berupa gas. Nah, berikutnya adalah contoh soal.
sebuah cahaya melewati dua medium. Dari medium 1 ke medium 2. Medium 2 bertebal T dan berindeks bias N2. Tunjukkan bahwa sinar yang keluar adalah sejajar dengan sinar datang dan bagaimana bila tebalnya menjadi 2 kali ya. Jadi ini cahaya melewati sebuah medium ya yang tebal ya. Jadi dia cuma lewat saja ya. Tapi akibat dia melewati medium tersebut terjadi apa? Terjadi pergeseran ini ya, pergeseran lintasan ya. Jadi kalau seandainya nggak ada medium ini ya, katakanlah misalkan di sini pakai apa? Kaca ya, sepertinya kaca ini ya. Ya, katakanlah misalkan kaca gitu ya. Jadi kalau nggak ada kaca ya cahayanya lurus kan, lurus lewat sini kan. Tapi karena ada kaca, dia mengalami pembiasan ya. Pertama dibiaskan mendekati garis normal, kemudian keluar dari kaca ya, dia dibiaskan apa? Menjauhi garis normal. Jadi nanti antara sinar sebelum masuk kaca dengan sinar setelah masuk kaca nanti terjadi pergeseran. Ini geserannya kan ini. Penggeserannya sejauh berapa ini? Sejauh D ini ya. D adalah penggeseran ininya. Penggeseran apa ini? Lintasan cahayanya ya. Nah sekarang coba kita mau cari ini ya. Berapa besarnya ini? Berapa besarnya penggeseran lintasan cahayanya ya. Itu nyarinya itu ya tentunya kita gunakan hukum Snellius 2 kali ya. Kan ini terjadi pemantulan, maaf. Terjadi pembiasan 2 kali ya. Pertama pembiasan di bagian atas ini kan dari apa? Dari udara ke kaca ya. Habis itu pembiasan berikutnya, yaitu apa? Dari kaca ke udara. Jadi terjadi 2 kali pembiasan ya. Oke lah, kita cari dulu. Sin theta 2 ya. Pembiasan pertama ya, pakai hukum Snellius ya. Jadi nanti gini ya. Nah, ini persamaan 1 ini kan. Ini kan pembiasan dari apa? Udara ke kaca. Gitu kan. Kemudian terjadi pembiasan berikutnya, ini sebaliknya ya. Pembiasan kedua yaitu apa? Dari ini. Dari kaca ke udara ya. Nah, nanti jadinya ini kan. Jadi nanti ada apa? Theta 1, theta 2, theta 3 ya. Nah, yang jelas theta 1 dan theta 3 sama kan? Karena dia kembali ke semula ya. Nah, sekarang yang jadi masalah kan berapa ini ya? Ya yang jadi pertanyaan kan berapa ini D-nya? D-nya itu penggeseran ini loh. Penggeseran jalur sinarnya ini ya. Geser kan akibat 2 kali pembiasan itu tadi ya. Ini ya, jadi ini penerapan dari ini. Dari hukum Snelliusnya ini. Ini ya. Ini hukum Snellius untuk pembiasan pertama. Ini adalah hukum Snellius untuk pembiasan kedua. Ya. Nah, kalau dilakukan substitusi nih, pakai substitusi nih ya. Kan ini dimasukkan ke sini ya nanti ya. Jadi nanti kaitannya nanti gini nanti, substitusi ini ya. Ini loh. Ini kan ada sin theta 2 ya. Sin theta 2 ini kan sin theta 2 jadi diganti ya, disubstitusi ini ya. Nanti akan didapatkan ini bahwa sin theta 3 sama dengan apa ini? N2 per N1, N1 per N2, sin theta 1 sama dengan sin theta. Sementara kan kita tahu ya bahwa theta 1 dengan theta 3 itu sama ya. Sama ya. Sama berarti kan artinya kan berarti nilai ini ya. Nilai ini kan nanti ya harus sama dengan ini sinusnya tadi itu ya. Jadi kan tadi sudah saya singgung bahwa sudut theta 3 dan theta 1 itu adalah sama ya. Nanti ini ya. Ya, nanti ini ya. Nah, ini nanti. Ini ya, jadi analisanya itu ini. Dari hukum Snellius ya. Dari hukum Snellius kan nanti kita bisa tahu theta 2 ya. Theta 2 bisa tahu kan pakai hukum Snellius yang tadi nih. Yang mana? Yang ini tadi ya. Pakai persamaan 1 ini nanti ya. Oke ya. Nah itu.
Nah, sehingga nanti saya bisa tahu θ 2. Nah, kalau θ 2 tahu, sementara tebal dari kacanya tahu, kan nanti saya bisa hitung ininya. Ini panjang apa? Panjang lintasan sinar tidak ketika melewati apa ini? Ketika melewati kaca ya, disebut A kecil itu ya. Ya, A kecil itu nanti bisa kita hitung bahwa A kecil sama dengan apa? T per cos θ 2 ya. Ini pakai rumus kosinus kan. Kita tahu kosinus kan ini ya. Kosinus θ 2 kan sama dengan T per ini kan itu ya. Sehingga nanti kalau gitu berarti apa? Berarti A ini kan sama dengan T dibagi cos gitu ya. Oke. Nanti kita bisa tahu A-nya gitu ya. Nah, kalau A-nya sudah tahu kan nanti saya bisa ngitung D-nya kan. Ya, ini juga segitiga sama ini kan ya. Apa ini? Segitiga siku-siku ya. Siku-siku di sini. Siku-siku di sini ya. Ya, sementara kalau saya tahu θ 2 kan saya bisa ngitung gamma ini ya. Kan gini, θ 2 ditambah gamma kan sama dengan θ 1 gitu ya. Kan itu ya. Sehingga nanti kalau gitu berarti apa? Berarti gamma kan sama dengan apa? θ 1 kurangi θ 2 kan ini nanti ya. Ya, nanti gini. Nah, itu. Sehingga nanti D itu kan berarti kan ininya kan. Berarti D itu kan sama dengan ini kan. A kali sinus gamma gitu ya. Gitu. Ya, atau karena gamma itu θ 1 kurangi θ 2, jadi nanti gini ya. Nah, itu. Sehingga nanti dari situ kita substitusi ini nilai A ini ya. A ini nanti kita ganti. A ini kita ganti dengan ini. T cos θ 2 ya. Nah, di sini. Sehingga nanti hasil akhirnya yang ini. Jadi kalau dapat D sama dengan T per cos θ 2 dari sini kan. Dikalikan sin θ 1 kurangi θ 2. Nah, itu. Ini, nanti ini ya. Ini adalah rumus yang kita pakai untuk melihat berapa pergeseran ini. Pergeseran sinarnya ya. Ketika sebelum masuk kaca dan setelah masuk kaca. Nah, kalau misalkan tebal kacanya dibuat 2 kali ya otomatis D-nya 2 kali kan. Kan sebanding ini ya. Antara D sama T ini ya. Karena sebanding tadi itu ya. Oke. Itu ya, itu tentang apa tadi? Kaitannya dengan kaca ini ya. Jadi pembiasan 2 kali ya oleh kaca ya. Ketika karena masuk kaca tadi. Terus berikutnya ya. Pada gambar diketahui bahan A adalah air. Air ini biasanya 1,33 ya. Dan bahan B adalah kaca. Jadi ini air ya. Ini air mungkin akuarium ya. Akuarium ya. Jadi ini airnya, ini kacanya, kaca akuariumnya ya. Kaca ini biasanya 1,52 ya. Sinar datang membentuk sudut 60 derajat ini, 60 derajat ya. Dari ini ya, dari apa ini? Dari perbatasan air dan kaca ya. Tentukan arah dari sinar pantul dan sinar bias. Jadi nanti pantulnya berapa, biasnya berapa. Nah, kalau sinar pantul sih gampang ya. Kalau sudut datanya 60 ya otomatis sinar pantulnya 60 kan. Kan pakai hukum pemantulan tadi ya. Sudut pantul sama dengan sudut datang 60. Jadi kalau ini 60 derajat, 60 derajat. Nah, kalau pembiasnya ya harus kita gunakan ini hukum Snell tadi ya, hukum Snellius tadi ya. Pakai ini kan bahwa Na sin theta A jadi di dalam air ya. Nb sin theta B ini di dalam kaca ya. Gitu kan. Atau apa sin theta B ini kan. Kalau tanya B berarti kan ini kan. Ini dibagi NB kan ya. Ini nanti Na sin theta A. Jadi A-nya kan air 1,3, B-nya kan kaca 1. Terus tadi tetanya berapa? Sin 60 kan ya, 60 ketemu nanti ini 0,7. Jadi theta B nanti hitung aja pakai kalkulator ya, arkesin ya. Atau sin min 1 0,758. 49,3 ya. 49,3. Itu ya. Itu tentang apa pembiasan dan pemantulan. Terus berikutnya adalah mengukur indeks bias ya. Jadi bagaimana sih kita bisa mengukur indeks bias sebuah benda ya? Katakanlah misalkan cairan ya atau yang lain-lainnya ya. Itu bisa kita lakukan menggunakan prisma ya.
Jadi prisma itu kaca ya, prisma itu kayak kaca lah, kaca yang bentuknya itu segitiga itu ya. Ya. Jadi kaca bentuk segitiga itu disebut prisma. Kalau yang tadi kan paralel ya. Kalau yang kaca tadi loh, itu namanya kaca kaca paralel ya tadi loh, plan paralel ini, bidang paralel yang tadi loh. Nah, kalau ini kaca paralel ini, karena apa? Karena permukaannya kan paralel ini ya. Permukaan sini sama sini kan paralel. Kalau yang ini kan segitiga ini. Jadi disebut prisma ini. Prisma ini sudut puncaknya V. Jadi ini sudut puncak ya. Kan bentuk segitiga ini ya. Ini sudut puncak V. Berarti kan kalau separuhnya kan V per 2 ya. Jadi itu. Terus ada sinar datang ini kan. Ini sinar datang ya. Jadi sinar datang dari permukaan kiri ya. Lalu nanti kan dibiaskan ya. Karena dia dari udara ke kaca, nanti dibiaskannya mendekati normal. Ini garis normalnya ini ya. Ini garis normal ini ya. Ini sudut datangnya ini. Karena dari udara ke kaca nanti dia mendekati ini, mendekati garis normal ini ya. Lalu terus nanti kena permukaan berikutnya, keluar ya, ini mau keluar ya. Keluar dari kaca ke udara. Berarti kan nanti menjauhi garis normal ya. Jadi kalau ini nanti ini sinar ininya apa ini? Garis normalnya kedua ya. Ini sinar datang kedua, ini sinar pantulnya ini kan. Nah, ini. Jadi misalkan ini prismanya sudut puncaknya V gitu ya. Sudut sinar deviasi setelah keluar prisma adalah ini ada istilah deviasi. Deviasi itu apa sih? Deviasi sudut ya. Sudut apa ini? Sudut sinar sebelum prisma dan setelah ini kan sebelum masuk prisma kan ini ya, lintasannya kan ini ya. Kalau diperpanjang kan ini lah nih sampai terus sampai sini ya. Nah, kalau setelah keluar prisma kan ini ya nanti. Ini kalau saya perpanjang kan ini nanti. Nah, ini. Ini loh ini ya. Ini sudut deviasi. Deviasi itu artinya sudut pembelokannya ya, pembelokan sinar ya antara dia sebelum masuk prisma dan setelah keluar. Ini sudutnya nih. Tapi ini deviasi minimum ya. Jadi deviasi itu nanti ada nilai minimumnya ya. Nanti bisa kita putar-putar. Minimum terjadi kalau ini loh, kalau sinar yang melewati prisma itu sejajar dengan alasnya ini ya. Coba kalian amati kan ini kan sinar yang lewat prisma ini loh. Kalau dia sejajar dengan ini loh, dengan alasnya nanti terjadi deviasi minimum. Kalau nggak sejajar deviasinya ya lebih dari ini kan. Lebih dari minimum ya. Jadi gitu, sehingga nanti yang terjadi nanti ini nanti. Ini pasti dipastikan sama lah ini ya. Ini pasti sama ya, karena kan simetri gitu ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti kalau seperti itu berarti kan kita bisa hitung. Kalau gitu deviasi minimum sama dengan apa? Ya, ya bisa kita lihat aja dari sini aja kelihatan kok ya. Kan kalau ini kan bentuk segitiga ya. Kan segitiga ya. Ini kan alfa ya, ini alfa kan. Kan kalian bisa hitung kalau gitu ini berapa? Ini kan pasti apa? 180 kurangi 2 alfa kan ya. Ya, kalau di sini 180 kurangi 2 alfa kan kalian bisa hitung ini. Berarti kan 180 dikurangi 180 dikurangi alfa kan sama dengan 2 alfa ya. 180-nya kan hilang 0 gitu ya. Jadi nanti dari itu nanti kelihatan bahwa deviasi minimum sama dengan 2 alfa. Alfa itu yang ini loh. Ya, yang tidak lain adalah ini kan. Apa ini? Ini. Ya, sehingga nanti dari situ ya, maka nanti kita bisa hitung kalau gitu berarti apa? Theta 1 ya. Theta 1 ya nanti dari sini kan ya. Bentar ya, saya ke belakang sebentar ya.
Ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kan deviasi minimum terjadi sama dengan 2 alfa ya. Sekarang kita perhatikan ini, theta 1 ya. Theta 1 kan sama dengan ini kan. Ini pasti sama dengan ini kan ya. Ya, pasti kan. Jadi theta 1 pasti sama dengan ini apa ini? Alfa ditambah theta 2 kan itu ya. Gitu kan. Nah, tadi alfa sama dengan apa tadi? Ini kan. 2 kali alfa sama dengan deviasi minimum kan. Berarti kalau gitu alfa sama dengan apa? Separuhnya ya. Alfa sama dengan separuh deviasi minimum. Terus kemudian kalau kita perhatikan antara apa ini? Theta 1 sama theta 2 ya. Kalau kita lihat di sini kan antara theta 1 dan theta 2 itu nanti kan sama ya. Maaf, nggak sama ya. Kan apa nih? Maaf, tadi saya pikir ini sama ini, bukan ya. Jadi gini, kan ini nyari theta 2 ya. Theta 2 kalau kita lihat dari sini nih ya, ini loh. Ini kan, theta 2, ini kan. Theta 2 ditambah theta 2 ya. Nanti kan sama dengan ini nanti ya. Ya, sehingga nanti kalau begitu ya, nanti theta 2 itu bisa saya ganti dengan ini ya. Ini nanti deviasi minimum dibagi 2. Ya. Atau kalau misalkan mau cari yang gampang itu ditarik garis gini aja deh ya. Kita tarik aja garis ini aja ya, garis apa ini? Garis ini loh. Ini kan jelas-jelas apa ini pi per 2 ya. Pi per 2 kalau saya tarik garis sampai sini kan ya. Ya, sampai sini kan nanti saya bisa tahu ini sudut berapa ya. Ya, ini kan 90 ya. Jadi kalau ini 90 berarti kan sudut sini kan berarti apa? Berarti kan 90 dikurangi ini kan. Dikurangi ini kan ya. Ya. Padahal di sini ada alfa kan ya. Berarti nanti kan saya bisa tahu sudut ini kan ya. Nah, itu kan sama tidak lain sama dengan ini kan ya. Karena ini kan juga 90 ini. Karena sudut antara apa ini? Theta 2 dengan ini kan 90 juga kan ya. Jadi nanti kesimpulannya berarti apa? Berarti theta 2 itu sama dengan ini gitu ya nanti kesimpulannya itu. Itu sehingga nanti ini jadi theta 2 saya ganti dengan ini nanti ya, V per 2. Atau kalau gitu berarti apa? Kesimpulannya berarti apa? Theta 1 sama dengan ini. Ya. Ini adalah sudut puncak prisma ditambah deviasi minimum dibagi 2 gitu ya. Itu adalah theta 1. Itu apa? Sudut datangnya ya. Sudut datangnya pada prismanya itu. Nah, kemudian nanti itu kita masukkan ke hukum Snellius pada pembiasan pada permukaan 1 kan ini ya. Kan udara ini. 1 sin theta 1 kan tadi ya. N sin theta 2 ya. Ya, sehingga nanti kita bisa tahu N-nya ya. N-nya itu maksudnya itu indeks bias prismanya gitu ya. Jadi kalau itu indeks bias prismanya karena ini 1 ya, maka nanti sama dengan ini. Sin theta 1 dibagi sin theta 2 gitu ya. Ya, theta 1 kan ini tadi, theta 1 kan ini ya. Sudut puncak dibagi deviasi minimum dibagi 2. Sementara theta 2 sama dengan tadi pi per 2 tadi mana tadi? Theta 2 kan ini ya. Sama dengan pi per 2 sudut datangnya tadi ya ini. Ini adalah cara untuk menghitung indeks bias prisma kalau dia di udara ya, kalau dia di tempat lain ya lain ya. Kan ini tadi anggapannya kan ini 1, berarti kan udara ya. Nah, itu tadi tentang prisma ya. Jadi prisma ini bisa dipakai untuk mengukur indeks bias. Ya, indeks bias prismanya ya. Kemudian berikutnya adalah ini dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi itu artinya penguraian. Jadi penguraian cahaya menjadi spektrum penyusunya.
Tadi kan ada banyak spektrum tadi ya. Cahaya mulai dari warna apa ini? Warna ungu sampai warna merah ya. Kenapa kok sampai terjadi penguraian? Ternyata penyebab terjadinya penguraian itu karena apa? Karena setiap warna ya, setiap panjang gelombang itu ternyata punya indeks bias sendiri-sendiri. Jadi warna ungu punya indeks bias sendiri, warna hijau punya sendiri ya, warna kuning punya indeks bias sendiri, sampai warna merah punya indeks bias sendiri. Itu yang menjadi penyebab sampai terjadi apa? Dispersi. Ini loh. Ini mungkin pakai prisma nih ya. Nah, ini kan ketika cahaya datang masuk ke prisma kan dia masih cahaya putih ya. Berarti masih gabungan ya. Belum terurai. Tapi ketika dia mengalami pembiasan ini, pembiasan pertama dia sudah terurai ya. Ini sudah kelihatan ya, terpecah menjadi warna apa? Ungu sampai merah ya. Kemudian dibelokkan lagi sehingga nanti tambah ini ya. Tambah terlihat lagi apa itu penguraiannya ya. Mungkin kalau ini masih dempet ya. Kalau sampai sini sudah mulai ini ya. Mulai agak renggang ya sehingga nanti kalau kita tangkap di sini pakai layar nanti akan terlihat terurai ya. Mulai dari ini kan. Mulai dari yang paling bawah itu warna R ya. Ya, merah, orange ya. Yellow itu kuning, green hijau, blue biru sampai violet ya. Ini kalau kita tangkap dari terurai menjadi warna ini ya, warna apa? Warna spektrumnya. Atau kalau kita ngomong warna pelanginya ya, warna spektrumnya, warna pelangi. Ya itu ya. Jadi sekali lagi penyebab terjadinya dispersi atau penguraian cahaya itu karena apa? Setiap warna itu punya indeks bias sendiri-sendiri. Ya, ya itu yang terjadi. Nah ini kalau dalam apa? Dalam peristiwa sehari-hari itu kita sebut dengan nama pelangi ya. Jadi misalkan apa yang terjadi ketika sehabis hujan itu kan timbul warna pelangi. Sebetulnya warna pelangi itu kan dari cahaya matahari itu ya. Jadi cahaya dari matahari yang terurai oleh butiran ini ya. Oleh butiran awan ini ya. Butiran awan ini kan dari ini kan cahaya matahari ya terurai ini kan. Ini terurai di sini kan. Terjadi pembiasan pertama lalu di sini dipantulkan ya. Lalu ini dibiaskan 2 kali ya. Jadi dibiaskan 2 kali, dipantulkan sekali ini. Terurai menjadi warna apa ini? R yang ini R ini ya. Ini R yang ini violet. Ini. Jadi nanti timbul warna pelangi ya, warna pelangi yang sebetulnya itu adalah cahaya matahari yang terurai karena oleh ini ya. Oleh butiran awan. Sebagai ini pengurainya. Kalau tadi kan pakai prisma ya. Kalau kita di laboratorium kan pakai prisma. Kalau di apa itu? Di alam apa, menggunakan ini ya butiran awan ini. Nah ini sebagai contoh lagi misalkan ini ya berbagai macam bahan ya. Ini ada apa kaca kron ya, kaca kron, akrilik, terus apa ini quartz ya, quartz. Ini kita lihat ini. Kalau panjang gelombangnya 400 berarti ini warna merah ya. Warna merah indeks biasnya segini. Katakanlah misalkan saya ambil aja ya, misalkan akrilik ya. Akrilik kita lihat aja kalau apa? Kalau warna merah itu indeks biasnya sekian ini ya. Terus dia berubah turun sampai akhirnya warna ini kan. Warna apa ini? Warna ungu ya, ungu. Nah, ternyata ini ya semakin apa ini? Semakin besar panjang gelombangnya, indeks biasnya semakin kecil ya. Terlihat di sini ya. Baik terjadi pada apa kaca kron, akrilik maupun ada ini kaca quartz. Udah ya ini. Nah, terus berikutnya soal ini ya. Oke, mungkin ini sebelum saya lanjut ke soal mungkin ada pertanyaan ini ya. Ada 3 soal ini, soal penutup ini. Ya, saya kira cukuplah. Ada waktu sekitar 10 menitan ya. Mungkin ada pertanyaan ya sebelum saya lanjut ya. 10 menitan saya pakai untuk membahas ini ya. Oke. Gak ada ya?
Kalau nggak ada salah belajar, bahas soal ini ya. 3 soal Belum. ya. Ya oke ya. Soal yang pertama ya. Nah, ini soal yang pertama ini tadi ya. Yang saya bahas tentang apa? Pergeseran sinar tadi ya. Karena melewati apa? Kaca paralel tadi ya ini ya. Jadi tadi terjadi penggeseran ini ya. Itu yang pertama. Dan yang kalau kedua jadi pergeseran juga, tapi nanti dia melewati media yang lain. Kalau tadi kan udara, kaca, udara. Kalau sekarang enggak udara, minyak, terus bukan udara tapi air ya. Jadi ini 3 macam, cuma nggak kembali ke media awal ya. Kalau ini kan kembali ya, yang nomor 1 ini. Kemudian kalau yang nomor 3 prisma ya. Oh, tanya deviasinya ya. Jadi berapa deviasinya? Jadi oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Bila sinar cahaya datang dari udara ya, indeks biasnya 1 mengenai balok gelas, maksudnya kaca ya. Gelas itu kaca 1,5 yang tebalnya 2 cm. Dengan sudut datang 30 derajat, tentukan pergeseran sinar setelah keluar dari balok. Jadi ini, jadi kita lihat ya, N-nya 1,5. Ya ini loh, Pak maaf, N1, 1 ya, udara ya. N1, udara 1 ya. N2 itu kaca atau gelas 1,5 ya. Tebalnya T berapa? 2 cm ya. Sudut datangnya I 30 derajat atau apa? Theta 1 ya. Theta 1 30 derajat. Tentukan pergeseran D. D-nya berapa? Nah, ini masukkan ke sini nanti ya. Coba kita lihat tadi pada rumus yang tadi itu. Nah, ini ya. Rumusnya kan ini ya. D sama dengan T per cos theta 2 sin theta 1 min theta 2 ya. T-nya berapa tadi? T-nya 2 cm tadi ya. Ini kan. Ya, T 2 cm ya. Oke, T 2 cm. T 2 cm. Theta 2 ya harus kita cari. Theta 1 30 derajat, sudah tahu ya. Theta 1 30 derajat. Jadi sekarang tugas kita kalau mau jawab soal tersebut kita harus nyari apa? Theta 2. Jadi untuk tahu D kalian harus tahu dulu theta 2-nya. Theta 2 berapa ya? T udah tahu. T pakai senti ya. Theta 1 udah tahu 30 derajat. Bagaimana mencari theta 2-nya? Kalian gunakan hukum Snellius. Pakai rumus ini ya. Ini loh, pakai rumus ini loh, rumus 1 ini nanti ya. Untuk nyari theta 2. Jadi sin theta 2 masukkan ke sini. N1 udara 1 ya. N2 gelas kaca 1,5 ya. Sin theta 1 berapa? Sin 30 ya nanti. Nanti masukkan ke sini ya. Jadi N1 dibagi N2 kalikan sin 30 berapa? Ya nanti kan lalu pakai ini. Arkesin ya. Arkesin atau nanti kan tahu theta 2-nya berapa. Terus theta 2-nya nanti masukkan ke sini nanti ya, theta 2-nya tahu, nanti dihitung dan nanti ketemu D-nya berapa. Itu cara nyarinya ya. Nanti akan saya bahas detail di itu aja deh. Di pertemuan berikutnya aja ya, waktu membahas soal-soal ini saya kasih ini aja apa poin-poin penyelesaiannya dulu ya. Clue-cluenya dulu ya. Itu ya. Itu nanti D-nya tahu. Kemudian soal yang kedua ya. Bila sinar cahaya datang dari udara kan 1 ya, mengenai permukaan minyak. Minyak indeks biasanya 1,48 ya. Jadi 1 udara, 1,48 minyak, dibiaskan dengan sudut 20 derajat. Ya 20 ya. Jadi tahu sudut pembiasanya 20 derajat. Terhadap normal bidang NN1 ya. Tentukan sudut theta dan theta aksan N air 1,3 ya. Ya biasanya kan minyak itu kan berada di atas air ya. Kenapa? Karena minyak itu lebih ini ya, massa jenisnya lebih kecil daripada air sehingga dia ini menutupi permukaan air ya. Jadi di sini diketahui apa ini sudut ini. Di sini 20 derajat, otomatis di sini juga 20 derajat kan ya. Ya 20 derajat. Jadi nanti pertama saya harus cari dulu ini sudut datang ini ya.
gunakan Stelios. Jadi nanti gunakan Stelios. Jadi nanti gini, N1 udara ya, kalikan sin ini sama dengan N2 minyak ya. Berapa tadi? 1,4 kalikan sin ini. Sin berapa? Sin 120. Nah, nanti. Nah, nanti dari situ kan saya bisa ngitung berapa ini datanya ya. Iya, itu ya. Jadi dari proses pembiasan dari udara ke minyak gitu ya. Nanti ketemu berapa itu tetanya. Kemudian kalau pertanyaan selanjutnya tanya teta aksen, berarti kan pembiasannya ini. Jadi ini pemantulan yang kedua. Kalau pemantulan pertama kan dari udara ke minyak. Kalau pemantulan kedua berarti apa? Dari minyak ke air. Jadi nanti sekarang ini sebagai sudut datangnya kan ya. Jadi nanti gini, N minyak kalikan sin 20 ya. N minyak berapa tadi? 1,48 kalikan sin 20, nanti N air 1,3 dikalikan sin berapa ya. Itu yang mau kita cari. Sin berapanya dia mau kita cari ya. Itu sehingga nanti gunakan apa rumus Arkesin itu. Nanti kita bisa tahu berapa sudutnya itu ya. Itu untuk yang soal nomor 2 ya. Nanti untuk detailnya nanti saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian berikutnya yang nomor terakhir ini ya. Apa ini terakhir ini ya? Tentang prisma ya. Prisma sudut puncaknya 50 ya. Terbuat dari bahan zirkona. Indeks biasnya 2,20 ya. Berapa sudut deviasi minimum? Nah, tanya deviasi minimumnya ya. Zirkona 2,20. Ya, ini kembali ke persoalan prisma tadi ya. Jadi dia tahu sudut puncak. Sudut puncak berarti kan ini ya. V-nya ini berapa ini? Berapa? 20 ya? Oh, 50 ya. 50, oke, 50. Ya, jadi ini 50 derajat ya. Ini 50 derajat. Terus ditanyakan apa? Deviasinya tahu. Ditanyakan deviasi minimumnya. Ya, minimumnya. Jadi untuk ngerjakan itu ini gunakan rumus ini yang dikasih warna ini ya. Ini loh. Ini ya. Jadi deviasinya kan tahu. Tadi berapa? N-nya ini tahu. Kalau ini kan jadi kebalikan dengan yang ini. Kalau ini kan tanya indeks bias. Ya, deviasi minimumnya tahu, indeks biasnya ditanyakan. Kalau soal ini dibalik ya. Dibalik. Jadi indeks biasnya tahu, ini kan 2,20, tapi ditanyakan apa? Deviasi minimumnya. Jadi tinggal dibalik aja ya. Prosesnya tinggal kebalikan aja. Jadi kalau di soal itu kan ini diketahui ditanyakan ini gitu ya. Ya. Ya, gampang aja. Ini aja masukkan berapa tadi? 2,20 ya. Ini masukkan aja berapa nih? 50 derajat. Ini masukkan aja 50 derajat ya. Nanti kan berapa? 50 dibagi 2 berapa? Kan 25 ya. Kita hitung aja sin 25 berapa ya. Sin 25 nanti kalian kalikan dengan ini nanti ya. Kalikan dengan N ini. Nanti berapa? 2,20 ya. Gitu. Nanti kan saya bisa tahu ini pakai Arkesin ya. Nanti saya tahu ini ya. Kalau saya tahu ini, ininya tahu berapa tadi? 50 kan nanti saya bisa ngitung ini kan, deviasi minimumnya berapa. Jadi nanti ya. Jadi nanti untuk detailnya nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya aja ya. Pertemuan berikutnya aja. Jadi nanti ini kalau jadi saya ngasih ini aja. Ngasih clue-cluenya aja ya. Ya itu, saya kira itu ya. Jadi materi untuk hari ini tentang cahaya sudah selesai ya. Nanti pertemuan lanjutannya nanti topiknya tentang ini ya, interferensi ya. Interferensi cahaya ya. Lanjut masih cahaya juga ya. Tapi untuk fenomena berikutnya ini kan baru fenomena yang pertama tentang apa ini? Pemantulan dan pembiasan ya. Nanti ada fenomena berikutnya yaitu apa? Interferensi dan difraksi. Ya, saya kira cukup itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Saya stop share-nya ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Berkaitan dengan materi hari ini tentang cahaya ya. Mulai dari prinsip Huygens, terus apa tadi? Pemantulan ya, pembiasan ya, terus terakhir apa? Ini ya, dispersi ya. Dispersi atau penguraian cahaya. Ada pertanyaan?
Mas 1 menitan lah. Nggak ada ya? Terus jangan lupa absennya ya. Belum ada, Pak. Belum ada. Absennya tadi, kode absennya tadi bagus nih angkanya ya. 70001 ya. Ya, saya kira itu. Kalau nggak ada, ya udah saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.